Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjadi Fasan Nasution, saya dari Fakultas Pertanian. Di sini saya ingin memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Yang pertama itu, jelaskan maksud qada dan qadar. Qada yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau zaman dahulu sebelum menciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Sementara qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Yang pertanyaan nomor 2, bagaimana pentingnya beriman kepada qada dan qadar? Alasan mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar karena qada dan qadar adalah salah satu dari 6 rukun iman. Dan apabila seseorang muslim tidak mempercayai salah satu hal saja yang terdapat dalam rukun iman, maka seseorang muslim itu tidak dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Nomor 3, takdir itu bermacam-macam. Sebutkan satu persatu dan jelaskan dengan singkat. Yang pertama itu ada takdir mualak. Takdir mualak itu merupakan takdir yang masih bergantung pada usaha manusia yang pastinya tentu tidak terlepas dari kehendak Allah. Dan yang kedua itu takdir mubram. Yaitu takdir mubram merupakan ketentuan atau hukum Allah yang pasti akan terjadi kepada siapapun. Pertanyaan nomor 4, berdasarkan ketetapan takdir, ada dua macam, yaitu takdir mualak dan takdir mubram. Bagaimana itu, coba dijelaskan dan beri contoh. Sesuai dengan pertanyaan nomor 3 tadi, takdir mualak itu merupakan takdir yang masih bergantung pada usaha manusia dan tidak dapat terlepas dari kehendak Allah. Allah selalu memberi kesempatan setiap hambanya untuk dapat berubah dirinya menjadi lebih baik. Misalnya jika ingin kaya, jika kita ingin pintar, pandai, maka seseorang harus berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Entah itu takdir mubram. Takdir mubram merupakan ketentuan atau hukum Allah yang pasti akan terjadi kepada siapapun. Takdir mubram sudah pasti terjadi dan tidak dapat tawar-menawar. Misalnya seperti kematian, melahirkan, hari kiamat, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 5, qada dan qadar itu ada 4 tingkatan, sebutkan satu persatu. Yang pertama itu ada al-ilm, yaitu pengetahuan. Yang kedua itu al-kitabah, yaitu penulisan. Yang ketiga itu al-masyiah, yaitu kehendak. Yang keempat itu al-akhlak atau penciptaan. Pertanyaan nomor 6, apa hikmah beriman kepada qada dan qadar? Hikmah beriman kepada qada dan qadar yaitu untuk mendorong agar kita mempunyai sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal. Dua hal ini akan berjalan dengan baik dan seimbang jika kita percaya dengan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk melatih diri lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.